Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, teman-teman semua, ya, ini kita akan menjelaskan terkait dengan manfaat ruqyah, ya. Manfaat ruqyah dan saya pepai. Ya, manfaat ruqyah dan kenapa kita harus ruqyah gitu loh. Insyaallah kita akan berikan penjelasan terkait ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya, ada dua jenis kategori penyakit. Ya. Ini dasarnya ya. Ada dua kategori jenis penyakit. Yang pertama itu adalah penyakit medis. Ya. Jadi pertama adalah penyakit medis. Di mana penyakit medis ini ya penyakit yang terdeteksi medis atau bisa kita sebut penyakit fisik ya, penyakit jasmani. Nah, seperti itu. Nah, di mana penyakit ini akan sembuh ya, atau solusinya akan sembuh dengan cara-cara medis juga ya, dengan obat-obat yang bisa kita cari di permukaan bumi ini ya, bisa dengan kita berobat ke medis, kita bisa mengkonsumsi obat ya, kita bisa mengkonsumsi herbal ya, atau kita bisa mengobatin dengan cara-cara tradisional di situ. Ya. Nah, itu penyakit yang pertama. Ya, penyakit jasmani ya, jadi obatnya ya juga secara fisik juga ya. Ya. Ini insya Allah akan sembuh. Di mana kaidahnya adalah likulli da'in dawaun ya. Semua penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidnillahi azza wajalla. Jika obat itu bertemu dengan penyakit, maka sembuhlah penyakit itu atas izin Allah azza wajalla. Jadi seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Jadi ada penyakit dikasih obat ya, namanya obatnya ad-dawa ya. Jadi kalau obat untuk medis itu adalah ad-dawa ya. Penyakit jasmani itu ad-dawa. Jadi ada penyakit dikasih obat ad-dawa ya, seperti herbal dan sebagainya ya. Ketika tepat maka sembuhlah penyakit itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada penyakit ruhani. Ya. Ada penyakit ruhani di mana penyakit ruhani ini ya tidak bisa disembuhkan dengan ad-dawa, tidak bisa. Penyakit ruhani ini harus disembuhkan dengan syifa namanya. Seperti itu. Beda dengan ad-dawa ya. Ad-dawa ini obat untuk penyakit jasmani, syifa ini untuk rohani. Syifa itu artinya kesembuhan. Ya. Penyakit rohani itu seperti apa? Ya, penyakit yang tidak terdeteksi medis, penyakit yang
penyakit sihir, ya, atau mungkin ada gangguan jin, atau mungkin penyakit kejiwaan, ya. Kalau bahasa Arab itu kita bilang an-nafas, ya. Atau penyakit psikis, ya. Kita tahu ini semua, ya, penyakit psikis, ya. Atau penyakit pada akal, ya. Penyakit pada pikiran kita. Atau penyakit pada ruh kita itu sendiri, seperti malas sholat, ya kan? Malas ibadah, malas baca Al-Quran. Ya, itu penyakit ruhani. Nah, di mana kaidah untuk penyakit ruhani ini, ya, itu obatnya adalah asy-syifa. Dan syifa itu, ya, Allah sebutkan dalam 3 surat dalam Al-Quran. Syifa itu adalah Al-Quran. Ya, syifa itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syifa. Nah, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Dan yang ketiga, ini yang masih belum orang tahu nih. Ada penyakit psikosomatis. Apa ini? Psikosomatis ini penyakit dari ruhani tapi sudah berdampak kepada jasmani. Ya. Penyakit ruhani tapi sudah berdampak kepada jasmani. Penyakit ruhani berdampak kepada fisik, gitulah. Jadi untuk dua hal ini kita bisa obatin dengan dua cara, ya. Bisa jasmaninya diobatin, ya. Akibatnya, dampaknya, bisa penyebabnya, ruhaninya yang diobatin. Ya. Cuman yang efektif adalah kita ngobatin penyebabnya. Karena kalau penyebabnya diobatin, maka dampaknya juga akan membaik. Tapi kalau cuma dampaknya saja diobatin, maka belum tentu ini selesai. Jadi yang terbaik adalah obatin secara rohaninya. Jadi untuk psikosomatis ini sendiri, ya kan, ya, yang terbaik pengobatannya adalah untuk dibenerin dulu rohaninya, diobatin dulu rohaninya. Baru nanti jasanya akan membaik. Ya, dengan kaidah likulli ala wa inna fil jasadil mudghah, ya. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika daging itu buruk, maka buruklah juga tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Dan itu adalah qalbu. Qalbu di situ berarti hati, ya, atau jiwa atau psikis manusia di situ. Nah, jadi 3 kategori penyakit ini. Nah, sekarang kita mengalami penyakit yang mana? Penyakit jasmani, penyakit rohani, atau psikosomatis. Ya, psikosomatis ini adalah penyakit yang dari rohani berdampak ke jasmani. Ya. Nah, kalau kita penyakit medis, ya udah kita berobat ke medis aja, selesai. Kita penyakit jasad, ya berobat aja ke medis, selesai itu insyaallah. Tapi kalau penyakitnya rohani, ya, penyakit rohani kita, penyakit psikis, gangguan jin, gangguan sihir, masalah kejiwaan, masalah mental, ya, ini tidak akan pernah sembuh nih dengan obat-obat yang dari jasmani. Nah, dan yang ketiga, kalau pengobatan kita adalah penyakit psikosomatis tadi, ya, kita bisa lakukan dua-duanya. Ya, jasmani bisa, rohani bisa. Tapi yang terbaik adalah nih, benerin dulu nih rohaninya. Ya, baru nanti fisiknya akan membaik. Nah, seperti itu. Nah, untuk rohani, untuk psikosomatis ini yang butuh ruqyah. Ya, teman-teman semuanya. Ya kan? Kalau rohaninya sembuh, maka jasmaninya juga sembuh. Termasuk jasmani ini juga bisa diruqyah sesungguhnya. Ya, karena apa? Karena nanti ruqyah akan menyembuhkan rohaninya, dan rohaninya sembuh, maka fisiknya akan sembuh. Jadi sesungguhnya tiga-tiganya ini butuh ruqyah. Nah, seperti kenapa kita harus ruqyah? Ya ini kan kita ada penyakit-penyakit di sini. Nah, jadi tinggal kita sekarang melihat kondisi kita. Kita ini sakit apa? Jasmani, rohani, atau psikosomatis. Nah, seperti itu. Kita lihat sendiri, ya, seperti itu teman-teman semua, ya. Jadi itu penjelasan terkait kenapa kita harus ruqyah gitu. Manfaatnya apa sih gitu.
dan kenapa kita harus ruqyah. Nah, itu tadi penjelasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Barakallahu fiik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.